Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rezeki serta nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya. Insyaallah kita termasuk dalam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir Ustadz Budi Indra. Dengan pada kesempatan hari ini pula di kajian ini kita akan membahas terkait dengan zakat infak sedekah. Sebelum kita mulai, marilah kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat pemirsa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, jamaah kajian zuhur PT Indosat dan Mogot yang saya hormati, kita ketemu lagi setelah beberapa waktu yang lalu. Kita juga sempat bertemu. Di kesempatan yang kedua ini, memang tadi awalnya saya ingin mengupas soal jiswaf. Materi ini sudah kita siapkan memang untuk Ramadan awalnya, tapi Ramadan sudah lewat. Menurut saya yang namanya kajian itu ya nggak masalah. Makin dikaji, makin diulang, kita semakin paham. Sebenarnya ini juga Pak Sandi, lanjutannya ke jiswaf ini. Jadi sebelum jiswaf, saya ingin menyampaikan yang ini dulu, bahwa sesungguhnya sebagai orang yang menjalankan aktivitas agama, ibadah, tentu kan memiliki juga moral, tanggung jawab terhadap agamanya. Sampai nanti ketemu jiswaf itu sebetulnya bagian daripada tanggung jawab. Kalau kita sadari bahwa melihat dari berbagai sumber lah, sumber dari media cetak, elektronik, yang terjadi atas umat Islam pada akhir-akhir ini memang sangat memprihatinkan buat kita. Krisis di mana-mana, kemudian saling tindas, saling benci, bahkan sudah saling menzalimi. Bahkan tadi cerita dari Pak Sandi di lingkungannya masih ada juga sekelompok, padahal kalau kita tanya tadi agamanya pasti Islam tuh Pak. Tetapi ya begitu Pak. Begitu, karena mungkin tidak ikut kajian zuhur ya. Yang diharapkan yang mengikuti kajian zuhur tidak seperti itulah perilakunya. Ada saja memang di masyarakat seperti itu, bahkan saling fitnah memfitnah. Ini bukan terjadi di luar Islam dengan di luar bukan Islam, sesama muslim Pak, sesama kawan, domba, belum lagi tamak, bakhil, sombong, apatis juga. Ini terlalu nggak boleh nih, terlalu cuek. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan agamanya, maka dia bukan termasuk golongan Nabi. Itu ada keterangan seperti itu. Sekarang kita tengok Islam dulu seperti apa. Kejayaan Islam. Islam mencapai puncak keemasan itu di zaman Bani Abbasiyah, ya. Beberapa abad yang lalu, bahkan dikuasainya sampai 7 abad. Kenapa martabat dan muruah Islam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa alasan dan tanpa sebab? Karena memang umatnya zaman dulu itu ya
sangat memegang teguh pada prinsip Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau kita kelompokkan dari semua persoalan yang ada, maka yang bertanggung jawab atas agama kita ini ya, kalau saya boleh simpulkan, saya ikat itu menjadi 4 golongan yang bertanggung jawab kepada agama kita itu. Yang pertama siapa? Yang pertama itu adalah ulil albab. Siapa ulil albab? Ulil albab di sini adalah orang yang memiliki akal atau orang yang senantiasa berpikir. Salah satunya dalam Al-Quran disebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini artinya Quran surat Al-Imran. Jadi salah satu pengertian ulil albab yang ada dalam Al-Quran yaitu ini, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau dalam kondisi duduk, dia tetap mengingat kepada Allah, walaupun mengartikannya beda-beda. Ada yang mengingat Allah itu zikir aja, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Ada juga yang mengingat Allah tidak dengan lisannya Pak, tapi dengan qalbunya, dengan hatinya. Ada juga yang dengan af'alnya, gerakannya. Gerakan kita sekarang ini sebetulnya sedang berzikir, walaupun hati kita tidak berzikir. Lisan kita tidak menyebutkan subhanallah, alhamdulillah, tapi disebutnya berzikir. Karena kita pada suasana yang sedang mengingat Allah melalui kajian zuhur ini. Dan dalam keadaan berbaring, mereka mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ulil albab mikirkan siapa yang menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya. Ini ulil albab. Kemudian ulil albab ini berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Tidak ada satupun khalaqta haza batilah. Tidak ada Allah menciptakan sesuatu apapun di alam dunia ini tidak ada manfaatnya. Coba aja Bapak pikir, cari aja deh, nyamuk aja yang diciptakan kadang ngerepotin kita, masih ada manfaatnya. Semua kita cari apa saja ada manfaatnya. Ya sudah, yang udah yang biasa kita hari-hari kita makan, kita pakai, itu udah luar biasa. Yang menurut kita tidak bermanfaat, dalam Al-Quran disebutkan Allah tidak menciptakan segala sesuatu ini tidak sia-sia. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi yang bertanggung jawab pada persoalan agama kita yang pertama siapa Pak? Ulil albab. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok ulil albab, orang yang mau berpikir, menganalisa, ya, melihat segala sesuatunya itu dalam kacamata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua siapa? Yang bertanggung jawab atas, kita nggak mau Pak nanti di generasi kita agama Islam cuma nama. Cuma bangga, oh iya dulu kakek saya Islam. Sekarang Islamnya mana? Hilang. Kita nggak ada yang bisa menjamin bahwa agama kita yang sekarang kita tinggalin itu masih ada. Kita nggak tahu Pak. Ya Pak Sandi, kita nggak tahu berapa tahun kemudian di Jakarta hilang, agama Islam itu hilang aja Pak, tenggelam. Ya, kita nggak mau. Oleh karena ini menjadi kewajiban kita. Ulil amri, siapa ulil amri di sini? Dalam Quran surat An-Nisa yang disebut ulil amri itu adalah para pemimpin di antara kamu. Ini ada beberapa pendapat ulama disebutkan. Yang pertama, ulil amri adalah pemimpin atau umaro. Yang sekarang sedang memimpin kita siapa? Yaitu pemimpin kita. Ya. Pemimpin paling kecil yang memimpin diri kita siapa? Ya diri kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Hadis disebutkan setiap diri kita ini semua pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita memimpin jasad kita, jasmani kita, semua yang kita punya? Ya. Kalau kita bisa memimpin, ya insya Allah pertanggungjawabannya beres, maka kita akan termasuk golongan yang selamat. Kemudian ada juga yang menyebut ulil amri di sini. Yang kedua adalah para ulama. Ini ada diriwayatkan oleh Abu Thalha. Dan yang kemudian yang ketiga adalah para sahabat Nabi. Yang keempat mereka adalah Abu Bakar, Umar. Ini merupakan pendapat Ikrimah. Tetapi dari sekian banyak pendapat ini, yang paling kuat itu yang pertama, Pak, pendapat bahwa ulil amri itu adalah ya umaroh tadi, yang memimpin dalam sendi-sendi kehidupan kita bermasyarakat. Ya kalau di kantor pemimpin kita siapa? Ya pimpinannya gitu. Maka atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Nah, siapa? Karena kita kan nggak sama, tempat kerja kita nggak sama. Gitu. Ada yang di sini ya kalau di pemerintahan ya presiden paling tinggi. Gitu. Kenapa demikian? Karena ada satu keterangan begini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kita yang melihat sebuah kemungkaran, sebuah kejelekan, maka segeralah rubah itu dengan tanganmu, dengan tangan kita. Dengan cara apa? Amar ma'ruf nahi munkar tadi. Ada kejelekan di lingkungan kita, ada kejelekan, ya kita lakukan dengan tangan kita. Ulama mengartikan biyadihi itu juga dengan kekuasaan, Pak. Ini kelompoknya para pemerintah nih, Pak, nih. Masuk nih kategori ulil amri, yang bisa merubah kemungkaran itu menjadi sebuah sesuatu yang lebih baik itu ya dengan tangannya, artinya kekuasaannya. Ya kan, kayak dulu gubernur DKI bisa memindahkan lokalisasi yang sekarang jadi Islamic Center kan, itu kan atas kekuasaannya. Kalau kita sendiri nggak bisa. Tempat itu mangkal PSK dibersihkan, dijadikan masjid kan, tempat yang lain-lain. Kita nggak bisa merubah itu sendiri. Di rumah kita ada, dekat rumah kita ada lokalisasi, kita bergerak sendiri nggak bisa. Walaupun tangan kita dari besi, nggak bisa. Tangan kita dari besi nih, nggak bisa. Wa illam yastati fabil lisani. Kalau nggak bisa merubah kemungkaran itu dengan tangan kamu, dengan kekuasaan kamu tadi, ya paling tidak dengan lisan, ngomonglah kuar-kuar gitu. Yang bisa dakwah ya dengan dakwahnya, yang bisa dengan langsung mulutnya ya dengan mulutnya disampaikan, dengan tulisannya juga bisa jadi apa saja. Fa illam yastati fabiqalbi. Enggak juga bisa dengan tangan, dengan lisan. Paling tidak gerutu di dalam hati, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kemungkaran itu segera dibuanglah jauh-jauh. Paling tidak itu, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya kekuatan kita, yaitu iman kita. Ini udah ngelihat kemungkaran pakai tangan enggak, pakai lisannya enggak, pakai hatinya juga enggak. Ini orang apa kedebong pisang, enggak punya hati nurani itu, ya. Enggak punya hati. Itu boro-boro disebut kelompok ulil ulil albab, ya. Boro-boro disebut ulil albab kalau begitu. Ya paling enggak lah kalau tidak ada sesuatu ya pengajian, ya bisik-bisik lah teman-temannya. Udah kita nyari duit juga di dunia nggak habis-habisnya, ya ngaji lah setengah jam. Untuk apa? Ya untuk itu tadi, menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Ini lanjutan saja ya.
Nah, yang ketiga yang bertanggung jawab atas agama kita itu ulil amwal. Ini kalau ibu cari padanan kata dari ulil amwal itu nggak ada, ini mah bikin-bikinan aja. Ulil itu artinya orang yang punya, amwal jamak dari kata mal, harta. Jadi orang yang banyak punya duit lah gitu, yang punya harta. Nah, sekarang ibu-ibu juga di sini duitnya banyak, cuma nggak kelihatan di dompet. Bapak-bapak juga banyak. Kekayaan atau amwal merupakan bentuk jamak dari kata mal yang tadi saya sebut. Ya. Jadi kalau menyebut bahasa Arab sohibul mal, ada tulisannya sohibul mal. Jangan disebut sohibul mall. Beda. Kalau mall L-nya 2. Kalau mal A-nya 2. Jadi salah pengucapan, beda nanti sohibul mall. Ya. Sohibul mal, orang yang memiliki harta. Jadi kira-kira kalau di gambar ini kita punya duit, jangankan yang bawahnya tuh, yang atasnya aja tuh lumayan tuh ya, bisa keliling Jakarta. Nah, dengan demikian ya, segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya itu namanya harta ya. Ada yang nggak bisa dimiliki, ada ya, langit itu nggak bisa, udara, air laut, selaut itu nggak bisa dimanfaatkan, boleh. Makanya orang yang haus harta pak, kalau ada langit mau dijual, dibeli pak. Itu manusia alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia begitu sifatnya. Harta aja yuk dikumpul. Sampai mau masuk ke kuburan masih dipikirin juga. Ya, masih aja mikirin harta, itu manusia. Padahal junjungan kita baginda Rasulullah SAW meninggalnya nggak bawa apa-apa. Tidak ada satu real pun, dinar pun, dirham pun yang ada nempel di badan dia, nggak ada. Kalau kita yang udah jelas-jelas dikasih tahu bakalan mati, ya cari aja terus. Emang nggak boleh dalam agama Islam? Boleh, silahkan. Nah, tapi inilah yang harus kita pelajari. Jadi segala sesuatu yang dimiliki yang berhubungan dengan penyimpanan harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banil wal qanatir dan seterusnya. Allah berfirman, disediakan perhiasan itu untuk manusia. Memang manusia tahu sifat Allah, itu tahu sifat manusia. Hubbus syahwat minan nisa, pengen kecenderungan kepada perempuan, ya, anisa itu perempuan, lebih dari satu, itu kecenderungan memang. Walbanin, dan pengen banyak-banyak keturunan, memang begitu. Pengen udah punya onta satu, pengen punya onta 2, 3. Punya istri satu, pengen punya istri 2. Yang 2 itu kan beda. Kalau yang pertama itu hasil dari bantuan orang tua kita, yang nyari sendiri kan belum. Ya, yang nyari sendiri belum. Itu manusia. Laut kalau ada ukurannya, ada yang meterin gitu, ada suratnya, dibeli. Itu manusia. Saking tamak tadi. Jadi ini ada 10 menit kata-kata. Harta nggak dibawa mati kali gitu. Jadi kayaknya nggak perlu kita sombong dan banggain harta kita. Perlu. Semua sedikit banyak itu akan menjadi sebetulnya nanti tembusannya ke situ Pak tadi, zis tadi gitu. Jadi ini dulu sebagai pembuka ulil amwal. Yang keempat. Ini Bapak cari kamus juga, ulil anfus nih bahasa Arabnya apa nih, nggak jelas ini. Kalau dari gramatikal bahasa Arab nggak ada ini bikin-bikin aja. Ulil anfus itu artinya orang yang memiliki jiwa, memiliki orang hidup Pak, orang hidup. Tapi ada orang nggak punya jiwa Pak. Dia ya hidupnya tadi begitu, apatis, cuek.
nggak peduli sama lingkungan. Nah, yang bertanggung jawab kepada agama kita sehingga agama kita tetap bisa eksis pada saat generasi anak kita nanti, ini yang keempat adalah ulil anfus. Siapa disebutkan di dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi kalau ada yang orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Ini diberikan kelapangan ini maksudnya. Ngajak orang, ayo isi biar penuh majelis taklim kita, biar lebih ramai misalkan. Itu orang yang punya jiwa namanya. Karena orang yang memiliki jiwa pasti visioner. Ya, pasti punya jiwa yang semangat lah begitu. Di sebelahnya ciri-ciri orang yang memiliki semangat kerja atau etos yang tinggi dapat dilihat dari sikap dan tingkah lakunya. Di antaranya satu, orientasinya ke masa depan, kerja keras dan teliti serta menghargai waktu. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Coba kita ini kalau di umumnya ya, kalau kita kembalikan ke bahasa agama, orientasi ke masa depan itu adalah orang yang percaya kepada apa Pak? Hari akhir maksudnya Pak ini. Orang yang percaya kepada hari akhir, bahwa nanti satu-satu ada hari kiamat, ada hari terakhir gitu. Ini kan kita cuma numpang ngombe kalau bahasa Inggrisnya. Numpang mampir sekedar minum lah sebentar, ntar kita jalan lagi, ini baru setapak lah gitu. Nanti kita akan. Yang kedua, kerja keras itu ibadah Pak maksudnya Pak. Ibadah, amaliyah soleh, teliti serta menghargai waktu, wal asri, ya gilirannya sholat ya sholat, giliran ngaji ya ngaji, nggak semuanya dipakai kerja. Itu ada ayatnya tuh. Bertasbih kepada Allah di masjid yang telah diperintahkan. Masjid itu bahasa Arabnya jadi menunjukkan tempat. Masjid itu artinya tempat sujud. Ini tadi tempat sujud, berarti ini juga masjid. Bukan masjid yang dalam pengertian yang apa? Yang dibikin di pinggir jalan, yang lebar-lebar, bukan. Masjid ya tempat sujud. Ya dulu bahkan di zaman Rasulullah masjid kan gak ada tiangnya. Batas-batasnya pohon korma ditarik, tempat imam pakai batu, tandanya udah selesai. Sekarang kan ciri-ciri kiamat Pak, katanya Pak, ini dalam riwayat hadisnya sahih Pak. Sayati ala ummati zamanu. Nanti akan datang di zamanku itu satu masa di mana orang berlomba-lomba bikin masjid bagus-bagusan Pak. Ya. Tetapi cuma dijadiin tempat wisata. Cinere ada kubah Mas ya. Orang datang ke situ mau apa saya tanya? Ada nggak yang niat saya pengen sholat 60 rakaat di situ? Ada nggak? Nggak ada. Saya pengen lihat kubah Mas. Benar nggak? Benar. Udah ada yang ke sana belum? Hah? Belum ya? Lumayan tuh kalau kita bisa naik, kita ketrik-ketrik aja Masnya tuh. Ya gosok kayak apa kayak gitu. Kalau ada yang belum ke sana Bu, jangan sampai nanti dolar 15.000 belum ke sana entar di daerah Cinere. Ya. Kalau kita ke Madinah Pak, wajar ada yang kita tuju ziarah ke makam Rasul. Memang masjidnya luar biasa lebar. Tapi orang ke sana niatnya apa? Ziarah ke makam Rasul, bukan pengen lihat Masjid Nabawinya Pak. Kita ke Masjidil Haram. Masjidil Haram sekarang kiri kanannya itu depan belakang sudah berdiri yang lebih tinggi-tinggi bangunannya itu. Ada sebagian orang yang itu juga katanya mengalahkan pesonanya Ka'bah. Ya Ka'bah sih tetap aja enggak. Cuma buat patokan aja, kalau kita masuk dari pintu depan, kita lihat menara yang ada jam dindingnya, itu berarti kita dari depan. Itu aja sebetulnya. Bertasbih kepada Allah di masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya, dan pada waktu pagi, petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Banyaklah keterangannya. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Ya dalam bahasanya tadi itu Pak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
bertanggung jawab tentang apa saja yang telah kita perbuat. Buat kita orang Islam, bekerja itu adalah ibadah, bukan mengumpul-ngumpul harta. Makanya orang Islam ketika misalkan lagi ada perusahaan turun, ya dia nggak pernah gelisah, santai aja karena visi hidupnya sudah ibadah tadi. Nggak gerasa gerusuk, aduh gimana ini kayak mau kiamat besok. Padahal besok juga nggak kiamat. Dikasih tahu dulu tanda-tandanya. Kalau bakalan kiamat besok tuh ada tanda-tandanya. Baik. Nah, untuk menyatukan 4 komponen tadi, Pak, harus ada ikatan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Jadi yang pertama tadi si ulil albab, orang yang suka mengkaji agama, orang yang suka menganalisa agama. Yang kedua siapa tadi? Ulil amri, pemerintahnya juga, umarohnya juga, ulamanya juga. Kemudian yang ketiga, ulil amla, orang yang punya harta juga terlibat di dalamnya, gabung. Ya. Dan yang keempat tadi apa? Ulil anfus, orang yang punya jiwa visioner, maksudnya bahwa saya hidup itu harus tetap survive dalam kondisi apapun. Orang Islam harus begitu. Nah, untuk menyatukan 4 komponen tadi, 4 kelompok tadi harus ada ikatan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Caranya bagaimana? Yang pertama caranya ta'aruf. Makanya ada istilah tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Itu beda. Itu orang sono. Kalau orang yang beragama, kalau nggak kenal maka ta'aruf. Ini sudah saling mengenal belum? Ayo kenalan atuh. Ya gimana mau ukhuwah Islamiyah, saling kenalan. Jamaah mengikatkan kekuatan. Kalau sudah kenal, tafahum, saling memahami, Mbak, Bu, Pak, saling memahami. Oh, Pak Sandi begini. Wah, Pak Sandi luar biasa. Udah kenal. Ya, mudah-mudahan Pak Sandi istiqomah ngurusin jamaah di Indosat dan Mogol, biar tetap jamaahnya banyak seperti ini. Udah saling paham tuh. Kalau sudah tafahum, ta'awun. Apa ta'awun? Masjid yang di puncak? Bukan. Ta'awun itu artinya saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal. Saling tolong menolonglah kamu dalam segala perbuatan yang baik. Jangan tolong menolong dalam perbuatan yang kongsi dalam soal maksiat, jangan. Kongsi dalam perbuatan yang jelek nggak boleh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, buat kebaikan dan buat takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, buat dosa nggak boleh. Buat maksiat nggak boleh. Nah, setelah ta'awun baru takaful. Apa takaful? Bukan asuransi. Takaful itu bukan. Takaful itu artinya saling melindungi. Saling melindungi. Bahasa syariah. Jadi masuk ke dalam istilah bisnis keuangan syariah semua ini. Ta'awun. Akad ta'awun, saling tolong. Kalau kita masuk asuransi syariah, kita pakai akadnya apa? Ta'awun. Ada dana tabarruk di situ, dana kebajikan. Jadi bukan dana, kalau yang asuransi yang konven, Pak, ya, uang yang dipakai itu uang kita sendiri. Ya. Kalau yang di asuransi syariah itu, kalau kita misalkan nasabah ada yang meninggal dunia, maka diambil dari dana kolektif tadi, dana tabarruk namanya. Jadi tidak menghilangkan investasinya, tidak meninggalkan ujrohnya, tidak mengurangi hak yang lainnya, terpisah dia. Itulah yang disebut syariah, itu harus begitu. Takaful, jadi nama asuransi Malaysia itu. Ya, yang pertama, saling melindungi. Orang muslim itu, ukhuwah Islamiyah itu tujuannya apa? Yang pertama untuk saling mengenal, saling memahami, saling tolong menolong, dan saling melindungi. Itu tujuannya. Makanya kalau ada jamaah majelis taklim yang satu sakit, yang satu nggak tahu majelis taklimnya,
ditanyain tuh, siapa yang sakit hari ini ya Mbak? Ada yang nggak masuk hari ini Mbak? Ada yang nggak absen ya? Sakit. Sudah ditengok? Ya, tengok. Saling lah, udah memahami, saling tolong menolong. Itu yang akan merekatkan Pak. Yang merekatkan. Ya. Kalau di Mesir jadi partai itu ya, Ikhwanul Muslimin, partai terkuat. Ya itu karena ini yang dipakai ini, menguatkan itu. Ya, itu Pak. Jadi yang saya sampaikan tadi karena melihat kondisinya seperti ini, maka saya rubah tema, tapi tetap nyambung. Nanti kita lanjutin lagi. Yang bertanggung jawab atas agama Islam, ya, biar Islam itu tetap ya'lu wa la yu'la alaih, tetap ada dalam posisi keemasan dan kejayaan itu harus ada 4 kelompok nih yang mempertahankan. Siapa? Yang pertama ulil albab, yang kedua ulil amri, yang ketiga ulil amwal, yang keempat ulil anfus, orang yang memiliki jiwa visioner, jihad, teguh istiqomah menegakkan Islam. Nah, unsur ini harus diikat pakai tali biar dia kuat tuh. Satu lidi, kalau satu kan nggak kuat. Kalau rame-rame kita ikat jadi kuat. Sampah segede apa juga kalau ikatannya kuat bisa membersihkan. Ikatannya namanya ukhuwah Islamiyah. Nah, caranya agar ukhuwah Islamiyah itu tetap terjaga, itu tadi harus ditopang oleh 4 tadi itu. Gampang, 4 T. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Itu aja gampang, sederhana. Jadi kajian kita enggak berat-berat, yang enteng-enteng saja yang bisa kita pahami. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua. Saya kira itu ya Pak Sandi ya, cukup ya. Ya, nanti lain kali kita akan sambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan tadi apa yang telah disampaikan Ustadz menjadi ilmu bagi kita semua, dan insya Allah kita termasuk dalam selalu terbina ukhuwah Islamiyahnya di sini. Mungkin ada yang bertanya, 1-2 pertanyaan, silahkan yang masih bebas sih pertanyaan. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya tentang sedekah juga nggak apa-apa ya. Oh. Ada? Di sini juga sekalian diinformasikan di belakang itu kita ada outlet yang terkait seperti yang sebelumnya pernah diinfokan, itu ada sedekah pohon ya. Bagi teman-teman yang ingin bersedekah terkait dengan sedekah pohon, Bani Umar Center itu mengadakan sedekah pohon yang sebelumnya pernah kita sosialisasikan juga. Nah, ini bagian dari yang apa nih, Sat? Gambar Zaki dan Mustahik. Oh, ini yang dari Indosat juga ya, Sat? Yang dirinya? Ngambil aja. Potong-potong dari Indosat. Ini yang terkait dengan zakat yang di Bani Umar juga ya, yang itu terkait. Mungkin ada yang mau ini? Baik, jamaah sekalian yang saya hormati, tadi kita menyebutkan ada ulil amwal ya, ulil amwal. Ini ada ancaman buat orang yang tidak mau bersedekah atau mengeluarkan zakat. Ini ngaji ditakut-takutin katanya.
bukan ditakut-takutin, memang ini harus disampaikan bahwa ternyata orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, ya kalau sekarang kan kita nggak punya emas banyak dan perak yang banyak, kecuali yang ada di cincin ini, itu pun yang seneng batu misalkan, itu dulu lah. Sekarang itu ya rupiah lah gitu ya. Barang siapa yang menyimpan rupiah atau dolarnya kemudian tidak mau menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Seperti apa? Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Jadi yang disimpannya, benda yang disimpannya itu akan dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dahi dan lambung dan punggung mereka dibakar dengannya. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang dulu. Alhaqumut takasur, yang simpen nggak mau dikeluarin, simpen kalau dikeluarin distribusinya lancar ya. Itu yang diharapkan dalam konsep harta dalam Islam. Jadi ekonomi Islam berkembang. Turunnya dolar kan gitu, karena minat orang mau beli apa aja serba mahal kan duitnya jadi macet, gitu. Jadi nggak beredar kan gitu kan. Coba kalau segalanya murah kan lancar jadinya beredar. Inilah harta benda kamu yang dulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Di surat Al-Munafiqun juga ada. Ternyata orang yang mati itu teriak-teriak, cuma kita nggak dengar. Ya Allah, balikin lagi saya. Kenapa? Saya sebentar aja kasih kesempatan di dunia lagi. Fa'asaddaqo wa akum minas sholihin. Saya pengen sedekah dan saya pengen jadi kelompok orang-orang yang soleh. Tuh. Nyesal dia, nyesal. Dulu wakaf Bani Umar datang minta sedekah, dia diam aja. Misalkan, besok aja ditransfer Pak, boleh, nggak apa-apa. Pak yang dilewat-lewat itu juga boleh, boleh di mana aja, nggak mesti di Bani Umar bersedekah itu, apa saja. Ini ancaman. Lanjutannya, orang yang tidak mau menunaikan zakatnya ikan termasuk orang yang punya harta tadi ya, ulil amwal tadi kan, akan dipanggang di atas batu lebar di neraka jahanam, perutnya disetrika, dahinya dan punggungnya dikembalikan. Saya pikir ini dulu cerita-cerita dalam komik yang buku gambar itu, ingat ya? Ternyata pas kita buka-buka hadisnya benar. Iya, masa iya disetrika, setrikannya segede apa kan gitu. Benar ternyata disetrika perutnya. Kalau kerahnya disetrika gini licin bagus. Kalau perut disetrika rata, dahinya, punggungnya dikembalikan lagi, begitu seterusnya. Ya. Bagi yang tidak mau mengeluarkan hartanya nanti akan keluar dalam wujud seekor ular botak. Ini maaf ya, bukan nggak ngatain yang botak, enggak. Ada ular botak bertitik hitam di kepalanya, kemudian membelitnya dan berkata, gini, dia belit-belit tuh orangnya. Akulah hartamu yang dulu tidak mau keluarkan. Tuh ularnya ngomong gitu. Serem ya? Nah, gitu. Nah, ini yang menerima stahik ya. Nantilah kita kaji ini secara secara detailnya ya. Jadi bahwa zakat, infak dan sedekah bukan cuma sekedar orang mengeluarkan hartanya, tapi di situ ada dampak pengembangan yang luar biasa. Bisa buat pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, di situ ada wakaf. Jadi jiswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya. Saya kira itu yang berkaitan dengan ulil amwal tadi di sini catatannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin kita tutup kajian hari ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.